Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik dan makin benar dan makin memberkati. Kita akan belajar tentang jenis-jenis kecerdasan manusia yang menakjubkan. Ternyata kecerdasan manusia tidak selalu berhubungan dengan prestasi akademik. Kenalilah 9 jenis kecerdasan. Saat pembahasan kecerdasan, hal pertama ada banyak orang adalah prestasi. Selama ini kecerdasan seringkali diartikan sebagai nilai tinggi di sekolah, jago dalam pelajaran matematika dan sains, juga mereka yang sering membawa pulang piala. Tidak sedikit juga orang menganggap bahwa kecerdasan sebagai kemampuan belajar dan mengingat informasi. Namun tahukah kamu bahwa beberapa dekade terakhir konsep kecerdasan sudah semakin bergeser? Mengenali 9 kecerdasan. Kecerdasan manusia selalu dikaitkan dengan 3 pokok kecerdasan, yaitu matematika, sains, dan nilai tes IQ. Namun apakah mereka yang pandai dalam 3 pokok persoalan tersebut berarti mereka tidak cerdas? Lantas bagaimana mereka yang pandai dalam berbahasa tetapi kurang bisa matematika, atau mereka tidak termasuk orang cerdas? Howard Gardner, psikolog dari Harvard University, dalam bukunya Frames of the Mind, The Theory of Multiple Intelligence, mengungkapkan bahwa banyak jenis kecerdasan manusia. Mari kita belajar. Pertama, kecerdasan naturalistik, yaitu kecerdasan seperti tertarik pada mata pelajaran IPA, sesuatu yang mempelajari soal alam, mudah memahami peta dan cepat menangkap informasi, suka berkemah, berkebun, hiking, menjelajah alam, kurang menyukai mata pelajaran yang di luar pengetahuan alam. Jenis ini cocok menjadi orang seperti petani, ahli kehutanan, ahli biologi, dokter hewan. Kedua, kecerdasan bermusik. Beberapa orang mungkin tidak terlalu menyukai alam bebas, tapi lebih tertarik dengan musik. Kelebihan kecerdasan manusia jenis ini adalah mereka umumnya lebih sensitif terhadap suara dan sering menangkap berbagai suara yang terkadang tidak terdengar oleh orang lain. Orang ini adalah suka bernyanyi, mudah mengenali nada dan pola musik, mudah mengingat lagu dan melodi, memiliki pemahaman struktur musik, ritme, dan nada yang baik. Dia akan menjadi penyanyi, pemusik, guru musik, komposer, dan konduktor. 3. Kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan matematis adalah jenis kecerdasan yang paling umum. Mereka memiliki kemampuan dalam bekerja dengan angka dan juga matematika. Orang ini punya kemampuan ide-ide abstrak, kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Dia jadi guru matematika, ilmuwan, programmer, akuntan, atau insinyur. 4. Kecerdasan eksistensial. Mereka yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung banyak berpikir sebab akibat saat kita melakukan sesuatu. Mereka berpandangan jangka panjang, memikirkan sebab akibat, tertarik mendalami ilmu dan pelajaran agama, suka menolong orang lain, sangat peka terhadap masalah sosial. Dia cocok jadi guru agama, dosen, dan pekerja sosial. Kelima adalah kecerdasan interpersonal. Orang dengan kecerdasan interpersonal dan mereka yang sangat mudah bergaul dengan orang lain. Mereka umumnya memiliki kelebihan dalam membaca isyarat baik verbal maupun non-verbal. Selain itu mereka juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi, memiliki kemampuan komunikasi, memiliki banyak sudut pandang, menciptakan lingkungan yang positif, pandai menyelesaikan konflik. Dia cocok jadi politisi, psikolog, dan pramuniaga. 6. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal mengacu pada pemahaman diri sendiri, memahami orang lainnya dengan baik. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat pintar untuk mengelola emosi, mengelola stres, dan cenderung lebih dewasa. Dia cocok jadi tenaga pengajar, penulis, atau ilmuwan. 4. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah jenis yang paling banyak dimiliki manusia. Mereka mudah memahami kata-kata dan sangat pandai menuliskan apa yang mereka pikirkan. Mudah mengingat informasi, suka membaca menulis, memiliki kemampuan persuasif, selera humor yang tinggi, cocok jadi pengacara, wartawan, ataupun guru. Kecerdasan kinestetik yang ke-8. Orang ini cenderung kecerdasan kinestetik memiliki kepekaan tubuh yang sangat baik. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat koordinasi tubuh yang hebat. Mereka memiliki kecerdasan kinestetik juga memiliki keterampilan motorik halus dan kasar yang sangat baik. Terampil dalam hal olahraga, tari, kreativitas tinggi, memiliki kepekaan tinggi baik indera penglihatan maupun pendengaran, cocok jadi atlet, penari, dan aktor atau aktris. 9. Kecerdasan spasial. Mereka yang memiliki kecerdasan spasial umumnya memiliki imajinasi yang tinggi dan juga kreatif. Selain itu, mereka juga cenderung berpikir visioner dan jauh ke depan, suka membaca, menulis, suka dengan tantangan, teka-teki, bisa cepat memahami gambar,
lukisan, grafik, menyukai berbagai jenis warna, suka memahami pola, cocok menjadi arsitek, desainer, atau insinyur. Bagaimana cara mengasah kecerdasan manusia? Permainan memori, bermain musik, belajar bahasa, sering membaca, mengikuti banyak pendidikan. Apa itu manfaat daripada kecerdasan? Menyadari bahwa berbagai jenis kecerdasan manusia bisa memfokuskan diri pada kekuatan yang dimiliki, menunjang percaya diri, bisa menjadi perencana karir jangka panjang. Luar biasa. Demikian salah podcast M116. Biarlah kita boleh memahami lingkungan kita, anak-anak kita, cucu, ataupun siapapun juga. Tiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga jangan terpatok kepada satu hal, lalu kalau tidak sesuai dengan hal yang kita patok, dia dianggap bukan cerdas. Karena kecerdasan ternyata dimensinya banyak. Mengapa manusia bisa cerdas? Karena Tuhan yang memberikan kecerdasan itu kepada kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita punya kecerdasan melebihi makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pakai kecerdasan kita untuk memuliakan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.